Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC di harga 11 juta. Apakah worth it atau tidak? Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RTX 3070. Agak jomplang sedikit ya. Core i3 disambungkan dengan RTX 3070. Tapi gak masalah untuk sementara karena ini request dari usernya. Dia tuh ingin memakai i3 untuk sementara dulu karena harganya terbilang murah. Jadi gak masalah lah untuk kedepannya di-upgrade ke Core i5 supaya bisa di harga 11 jutaan untuk yang ada di sini, atau 11 juta lebih sedikit banget lah kalau dikeluarkan ya 11 juta untuk papat yang ada di sini bertemakan full black, kecuali dari segi GPU-nya berwarna putih sendiri, dan apalagi triple fan yang ada di sini untuk GPU-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk gaming live streaming ya udah lebih dari cukup lah. Untuk game ringan dan juga ke menengah untuk papat yang ada di sini udah lebih dari cukup. Dan di sini part tersebut semuanya baru kecuali dari segi GPU yang ada di sini dan juga harddisk, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming maupun yang lainnya, jangan lupa klik subscribe teman pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12100F di harga 1.450.000. Dari segi 4 core 8 thread udah paling kencang lah. Meskipun ada yang lebih kencang sih di Core i3 Gen 13, tapi kalau yang di Gen 12 udah lebih dari cukup daripada Gen 10. Agak jauh lah perbedaannya. Udah saya tancapkan di sini, terbilang harga murah, yaitu box ada CPU coolernya. Kalau yang tray jarang ada yang jual sih untuk yang ada di sini. Dan lanjut saya menggunakan Mobo H610M HDV M.2. Ini requestan dari usernya juga. Dia tuh memakai seri yang bawah supaya lebih menghemat budget lah di seri H610M. Tapi maksimalnya di Core i5 aja untuk yang ini. Di harga sekitar 1,3 juta untuk Mobonya. Kalau ingin lebih murah ada sih, tapi yang tidak support M.2 NVMe ya. Tapi kalau yang ini support M.2 NVMe jadi di 1,3 untuk harganya. Jadi jangan salah pilih untuk yang support M.2 NVMe maupun yang tidak. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini, Acer Knox 2x8GB di harga 650.000. 16GB kit udah lebih dari cukup dan juga kecepatan yaitu 3200 untuk RAM yang ada di sini. Yang berwarna hitam untuk menyerupai dari segi PC-nya yang ada di sini, temanya full black. Dan lanjut saya menggunakan RTX 3070 ini ya. Ini mereknya dari iGame atau Colorful lah, yang serinya triple fan berwarna putih. Dan ini tuh second ya, bukan baru. Di harga 4,9 juta. Murah banget ya, 4,9 juta. Tapi ini bekas mining ya, bukan baru dan juga bukan second, bekas gaming. Karena harganya terjangkau. Kalau zaman dulu saya tuh pernah membeli di harga 7 jutaan untuk ya 3060 seperti contoh yang ada di sini boxnya ya, RTX 3060. Serinya sama, Colorful iGame ya, triple fan sama. Tapi kalau yang ini dia tuh second di harga 4,9 juta. Terbilang murah lah untuk yang ada di sini. Dan penampakannya ada di sini butuh 2x8 pin. Meskipun yang saya pakai ini dia tuh salah sebenarnya, tapi nggak masalah. Karena dari segi power supply cuma ada itu aja, nggak masalah untuk yang itu. Yang penting jangan DOC dan juga untuk main game masih aman lah, tadi saya tes untuk maksimal full load-nya. Dan tampilannya sangat cakep sekali yang ada di sini, berwarna putih, ada list berwarna oranye-nya dan juga triple fan. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX 512GB. Udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini, 512GB. Udah saya tancapkan di bagian tengah sini ya, tidak ada heatsink tambahan karena mobilnya biasa, jadi nggak masalah. Dan ini di harga 400 ribuan untuk NVMe Phenom RX, garansinya dari Asia Raya, jadinya aman ya. 512GB dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga di bagian dalam sini udah saya tancapkan ya, jadi nggak kelihatan dari segi tampilan di luar sini. Di harga 180.000, dia itu second 500GB. Daripada reverse ping lebih aman menggunakan yang second, tapi secondnya bukan second reverse ping ya, second udah lama, biasanya itu lebih awet daripada reverse ping, kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut saya menggunakan ini ID Cooling SE224 XTS ya. Ini yang serinya XTS Black. Yang dimana 12 cm yang ada di sini berwarna full black. Untuk temanya yang ada di sini juga. Di harga 450.000. Tapi yang cukup mahal ya untuk kalangan ID Cooling. Tapi dari segi kualitas dan juga bahannya ini bagus untuk ID Cooling. Tidak bisa diremehkan lah dengan brand-brand yang lainnya di harga 200.000, 300.000-an ke bawah. Tapi kalau yang ini 450.000 terbilang harga standar untuk ID Cooling ya, 300 sampai 400 ribuan lah. Apalagi ini serinya adalah SE224 XTS. Kalau yang biasa tersebut di XT ya, bukannya STS. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini FSP HV Pro 650 watt untuk mengangkat RTX 3070 ya. Sebenarnya tersebut ya tuh mepet banget ya.
Dan apalagi ini bronze bukan yang gold. Karena dari segi budgetnya dia itu mentok di harga 11 juta, jadi cuma bisa membeli yang ini aja. Tapi kalau lebih baik cari yang 650 watt yang sharingnya gold. Dia itu mempunyai 8 pin power tambahan yang dimana 2 kabel lah. Tapi kalau yang ini cuma 1 kabel aja di FSP, jadi masih aman-aman aja sih sebenarnya. Yang penting jangan dibuat untuk OC-OC-an supaya lebih aman. Dan juga full loadnya sih di 300an lah. Kalau saya cek tersebut nggak sampai di 400. Tinggal kalian lihat aja nanti habis ini untuk review dari segi wattnya di akhir video. Tidak ada power supply cover di casingnya ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, Aigo Dragflash DLM21 yang berwarna hitam. Di harga 600 ribuan lah untuk yang ini. Yang dimana dia itu support triple fan, jadi nyaman untuk GPU-nya. Dia itu masih ada space juga agak panjang, serta kualitas bahannya dia itu bagus ya. Yang ada di sini kualitas bahannya dia itu bagus untuk besinya. Dan tampilan tersebut dia itu MATX, tidak ada power supply cover yang ada di sini, jadi nggak masalah sih untuk yang itu. Supaya lebih kelihatan full black untuk yang ada di sini. Dan yang terakhir saya menggunakan fan black dari GameMax. Untuk boxnya di belakang layar ya, karena di sini dia itu sangat full, jadi saya kasih di belakang layar aja. Tapi saya kasih tahu aja untuk yang ini menggunakan fan GameMax, satuannya di 35.000 kali 6 di 210.000 untuk harganya. Di bagian depan 3, atas 2, 1 belakang. Dan berwarna hitam semua untuk temanya full black, meskipun ada warna putih ya di bagian GPU-nya. Kurang lebih ya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak di harga 11 juta untuk part-partnya yang ada di sini, yang dimana secondnya di GPU RTX 3070 dan juga di harddisknya aja, serta part-part yang ada di sini itu baru-baru semua. Dan kita lihat aja habis ini untuk review dari segi gamingnya. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Yang dimana biasanya untuk NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 16 detik terbilang aman. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan serta suhunya. Dari segi NVMe Phenom RX yang pertama dia itu 100% semua dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 35 derajat terbilang ini dingin, di bawah 40 derajat. Dan lanjut ke harddisknya dia itu juga sama 100% semua dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya di 27 derajat terbilang ini dingin, di bawah 30 derajat menggunakan harddisk second. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Phenom RX. Untuk membacanya mendapatkan di 2311 dan juga menulisnya di 1599. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita lihat dari segi membacanya dia itu melebihi 400-an, kalau menulisnya dia itu kurang di 101. Jadi bisa dibilang ini sesuai lah, hampir mendekati semua, meskipun ada yang kurang, ada yang lebih. Lanjut ke HP monitor. Untuk mengecek suhunya, Core i3 Gen 12 menggunakan IT Cooling SE224 XTS. Yang dimana minimal yang mendapatkan di 35 derajat serta maksimalnya di 63 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia masih di bawah 40 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 63 derajat. Ini juga masih aman, masih di bawah 70 derajat dari segi pengujian ini. Lanjut ke gamingnya yang pertama, GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 187 fps untuk rata-ratanya. Tapi kalau yang ini bisa lebih sebenarnya, karena dari segi gamenya dia itu ke setting ke mentok paling tinggi
di 187 fps. Tapi yang sebenarnya dia itu bisa lebih ya untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay dia juga masih aman menggunakan spek ini. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 116 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di game Dota 2. Bisa dibilang ringan lah untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan ultra dia mendapatkan di 82 fps. Di settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 60 fps. Jadi libas lah untuk gamenya ini, Need for Speed Heat. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 144 fps. Ini pun juga masih aman di settingan Very High, meskipun sebenarnya bisa lebih, yang dimana dia mentok di 144 fps dari segi settingan di gamenya. Mungkin aku lupa untuk menonaktifkan dari segi VSync, jadi dia itu terbatas di 144 fps. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 108 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di game ini. Jadi masih nyaman lah Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 281 fps. Ini terbilang ringan lah di game PUBG Steam, yang dimana di settingan rata kanan mendapatkan hampir menyentuh di 300 fps di game ini. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan 315 fps untuk rata-ratanya. Ini pun juga masih aman mendapatkan di atas 300 fps, yang dimana game yang terbilang ringan untuk yang ini di game Valorant. Lanjut ke Blender. Menggunakan project BMW, dia mendapatkan di 20 detik menggunakan GPU render RTX 3070. Yang terakhir dari segi dayanya, untuk minimal yang mendapatkan di 67 watt, terbilang standar kalau yang ini, atau agak boros sedikit lah, karena biasanya di 60 watt paling aman atau paling standar lah. Dan juga ini dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, dia untuk paling bawah di 67 watt. Serta maksimal yang mendapatkan di 352 watt. Untuk yang ini, saya uji di bermain game, yang dimana dia mentok paling tinggi di 352 watt, ya wajar sih, menggunakan RTX 3070. Wajar dayanya di atas 300 watt. Dan juga ini menggunakan power supply 650 watt, udah lebih dari cukup untuk yang ini. Setengahnya lebih sedikit lah dari segi power supply yang dipakai, 650 watt bronze dari FSP. Lanjut ke kesimpulannya, di harga 11 juta mendapatkan RTX 3070 second serta Core i3 Gen 12, bisa dibilang ini ya semi rekomend sih ya, semi ya, yang dimana kalau bisa lebih bagus silahkan ganti ke Core i5 Gen 12 supaya lebih performanya dia itu bagus, dan juga moponya kalau bisa di P660M lah supaya lebih upgradable ke depannya. Tapi kalau ini yang low budget seperti contoh yang ada di sini menggunakan H610 ya udah cukup untuk yang ini. Dengan tampilan full hitam, meskipun ada list berwarna putih di GPU-nya. Tapi untuk GPU sekarang, kebanyakan bekas mining. Seperti contoh yang ada di sini di harga hampir 5 juta, RTX 3070 di bulan Juni, terbilang rekomend untuk dibeli. Kalau untuk yang sekarang, di harga yang sama meskipun barangnya baru di RTX 4060. Tapi itu bebas selera kalian. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja. Jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua, yang bernamakan full black, menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RTX 3070 second, dan juga tambahan ini tuh dirakit bulan Juni. Jadi kalau di bulan Agustus jadi lebih murah sedikit, bisa jadi di bawah 10 juta. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.